PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi meninjau ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru Nataru di Rice Plant Gudang Beras Cipinang dan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam peninjauan yang didampingi pelaksana tugas PLT Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iin Mutmainah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati, peninjauan yang dilakukan di dua lokasi untuk memastikan ketersediaan pangan dalam menyambut Nataru. Peninjauan sekaligus sebagai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menekan inflasi harga pangan dengan memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif antar pelaku bidang pangan. Kami tadi sudah datang ke Pasar Induk Kramat Jati serta Rice Plant Cipinang sekarang ini di Food Station. Pertama adalah pastinya untuk memantau ketersediaan pasokan dan juga untuk stabilitas pangan strategis, khususnya dalam rangka menyambut hari besar keagamaan pun nasional. Seperti kita ketahui, sebentar lagi kita Nataru, Natal tahun 2024 dan Tahun Baru tahun 2025. Pastinya kami dari Pemprov dan juga jajaran TPID juga secara reguler melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi daerah, khususnya di Jakarta dengan melalui strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, kemudian juga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga komunikasi efektif. Pada bulan November 2024, Jakarta untuk inflasi bulanannya adalah sebesar 0,29% untuk month to month, dan tingkat inflasi ini sedikit lebih rendah dari inflasi nasional yang 0,30%. Kemudian untuk inflasi yang tahunan, Jakarta adalah 1,58% untuk year on year, dan secara tahun kalender adalah sebesar 1,10%. Nah, ada beberapa komoditas utama penyandang inflasi untuk Jakarta pada bulan November secara bulanan, yaitu untuk monteman. Yang pertama adalah bawang merah, kemudian tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Sementara untuk tahunan atau year on year, yaitu emas perhiasan, beras, kue kering, berminyak, sewa rumah, dan upah asisten rumah tangga. Lah, barusan kami sudah ke Pasar Induk Kramat Jati, dan sekarang ini khususnya untuk di Kramat Jati kami tadi memantau untuk yang sayuran. Cabai memang mengalami kenaikan. Itu rata-rata dari semua informasi yang kami dapat adalah karena juga cuaca yang sekarang cukup ekstrim di berbagai daerah produksi. Ketersediaan stoknya itu masih cukup memadai. Tadi cabai merah cukup. Masalahnya hanya kemudian cabai itu memang perlu dipetik pada saat kering dan ingin bersih. Nah, kemudian tadi kami juga memantau untuk bawang merah. Sebenarnya bawang merah juga ketersediaan stoknya memadai, cukup melimpah, karena ada sekian banyak daerah produksi yang juga pas panen, namun juga mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya juga masih sangat ditolerir. Kisarannya tadi antara 3.000-an ya 5.000 gitu ya, itu seperti itu. Yang lain tadi relatif semuanya nggak masalah. Jadi cabai pun melimpah cukup, kemudian bawang merah juga. Nah, sekarang kita di Food Station. Tadi juga berdasarkan laporan, nanti secara teknisnya Pak Dirut ataupun Bapak yang lain atau asisten, nanti juga pastinya dari BI, dari Papanas, dan dari Bulog menyampaikan. Alhamdulillah juga ketersediaan stok beras kita sawah aman, memadai. Memang ada kenaikan, tapi kenaikannya masih sangat kecil, kurang lebih sekitar Rp50 per kilonya. Ini juga saya pikir hal yang masih bisa kita kendalikan. Sementara lain-lain tadi kami melihat juga masalah misalnya minyak goreng,
telur, kemudian di sini juga hadir Dharma Jaya, daging ayam, daging sapi, semuanya insya Allah aman. Dan mudah-mudahan ini juga masyarakat bisa tahu persis bagaimana. Kemudian untuk pelaku usaha, tetap saya minta juga untuk kerjasamanya. Untuk menjelang Nataru ini, ada beberapa upaya yang kita lakukan untuk pengendalian inflasi. Yang pertama adalah pemantauan, sekali lagi ya, ketersediaan dan harga pangan serutin. Kemudian kita juga tetap melaksanakan pasar murah keliling di 111 titik. Kemudian juga penyediaan dan pendistribusian pangan subsidi bagi masyarakat tertentu. Pemenuhan gudang-gudang penyimpanan yang ada di BUMD, kemudian juga penyaluran beras, bantuan pangan pemerintah, serta beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP oleh Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, dan kami akan terus melakukan monitoring. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini Food Station mendapat amanah untuk mengelola salah satu produk pangan, yaitu beras. Dan hari ini teman-teman bisa melihat bagaimana beras di gudang kami cukup banyak, sangat aman. Jadi beras yang ada dikuasai dan dikoordinasikan oleh Food Station dan juga di pasar induk beras Cipinang, hari ini jumlahnya adalah 70.500 ton. Jadi saya kira ini jumlah yang sangat cukup sampai dengan 2-3 bulan ke depan. Dan tentu untuk memenuhi dan menjaga ketersediaan stok tetap aman sampai dengan bulan puasa dan lebaran, khususnya Nataru ini, maka kami setiap hari melakukan pembelian beras bekerja sama dengan para petani, kelompok tani, dan juga penggilingan yang ada di daerah-daerah produsen. Jadi demikian Pak Gubernur, tambahan terkait dengan stok beras di 2-3 bulan ke depan sangat aman dengan jumlah 70.000 ton. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan.